Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa sayyidil qudwah, sahibi syafa'ah wa sahibil mu'jizah, sahibi sakinah wa wajah wa rahmah, sahibil Qur'an wa sahibil burhan, حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الكريم في إحدى حديثه: رب صائم أو كم من صيام ليس عليه من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allah Al-Fadil, Sahib Al-Fadilah, para guru, para masyayikh, khususnya seluruh dewan ketakmiran yang berkenan untuk bisa menjadi fasilitas terbaik untuk IKJ dan jamaahnya bisa bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jajaran ketakmiran diberikan oleh Allah keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan yang di wa dunya wal akhirah. Juga segenap pengurus IKJ yang hari-hari ini masih tunas di Jakarta. Kebetulan wakil ketua satu berangkat karena ada beberapa agenda yang kalau tidak bisa tinggalkan. Saya tanya ke beliaunya, ternyata informasinya juga telat. Sedang munas, saya lihat beberapa fotonya dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur, dan saya lihat banyak hal yang dilakukan hampir dari seluruh perwakilan Indonesia. Mudah-mudahan IKJ secara nasional bukan cuma ada, tapi adanya terasa ada dan bermakna untuk masyarakat sekitarnya. Kalau ada tidak terasa, lalu untuk apa diadakannya? Kata seorang ulama di Jawa Tengah itu, kalau adanya tidak mengganjili pun tidak menggenapi, lalu apa makna keberadaannya? Mudah-mudahan ya tidak yang mengganjili, yang nganeh-nganehi, tapi kalau bisa menggenapi yang sudah ada, menyempurnakan yang sudah dimulai oleh para ulama, oleh masyarakat. IKJ hanya bagian kecil dari bagian ormas yang mudah-mudahan berikhtiar bersama-sama turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menaikkan martabat dan kualitas warga negara. Dan mudah-mudahan ini juga bagian dari dalam rangka membantu negara kita dalam upayanya bagaimana bertanggung jawab memberikan pendidikan pengarahan kepada warga negara. Mudah-mudahan ya, keberadaannya terus lestari, wabil khusus yang di sini
Jadi yang pertama, saya tidak akan pernah bosan karena saya juga memulainya dari sini. Ya, mudah-mudahan punya karya-karya lebih, punya niat-niatan lebih, sehingga bukan cuma ketemu setiap ketemunya setiap apa ini? Setiap Ahad sudah ya, setiap pekan. Subhanallah. Saya sampai hari ini belum mampu menyelenggarakan setiap pekan, tapi itu sudah mampu istiqomah. Itu luar biasa pada itu. Nah, cuman ciri pertemuan yang mutijah, yang produktif itu bukan cuma banyaknya pertemuan, tapi hasilnya juga mantap. Ya, kan persis dalam keluarga itu kepada itu. Ya, ketemu tiap hari itu penting, tapi dua anak itu yang perlu. Ojo mulai kayak begitu tapi anggue anak. Suaminya sering jarang pulang, kadang seminggu sekali PJKA pulang Jumat kembali Ahad. Tapi alhamdulillah tiap 2 tahun istrinya hamil. Ini bojone anak diri, tapi orang dua anak. Ya, ini sudah bekal yang baik. Mudah-mudahan terutama pengurus IKD, monggo nanti produk-produk apa yang bisa menjadikan kita ini lebih langgeng. Kalau kayak gini kan habis di kita. Nah, untuk pengajian dengan soleh, dengan tambah solehah, insya Allah kualitas hidupnya makin baik. Tapi kan cuma dirasakan sendiri. Tapi kalau kemudian ditambah, apakah dengan mencoba ya menyiapkan generasi baru di Qurannya, apakah mau kayak kami fokus untuk dirikan pesantren Quran? Oh subhanallah, itu mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan ke depan. Saya ini termasuk merasa oleh Allah diberikan banyak keberuntungan gitu. Karena apa? Di saat rumit diamanai IKD cuma sebulan sekali. Itu pun sudah diusir 3 kali. Ya kasihan banget. Kenapa diusir? Sederhana. Kami menempati halaman pertama saat konsil itu kerjasama dengan BSF, Bank Syariah Mandiri. Dapat 3 kali karena jamaahnya banyak. Langsung ada orang yang tidak suka, lalu datang kepada ketuanya BSF, lalu mengancam-ngancam sehingga kami terusir. Alhamdulillah pindahlah ke satu tempat, sama terfitnah kembali, sampai akhirnya pindah lagi dapat halaman parkir. Jadi dengan ini sepuluh jam, kami itu halaman parkir, kami pasang tenda sampai 6-7 apa namanya, cemplung kalau di sana istilahnya ya, pokoknya itu. Terus kami juga nyewa kursi, kalau malam harus ada yang jaga, dan biasanya siap standby ngelapi. Karena apa? Sebutnya sedemikian rupa. Jamaahnya saya kira hampir sama, kita 800.000 orang. Ini kan sama. Yang lain belum datang. Nah kita, apalagi ini tiap minggu loh. Kalau jamaah itu tiap minggu hadir, berarti total jamaahnya 4 kali lipat yang hadir. Ini berapa yang hadir? Katakanlah 300 kali 4 berapa? Kan berarti 1.200. Cuman yang lain itu nggak istiqomah.
sekarang teko besok ora, itu teko sekarang murah gitu loh. Jarang-jarang, tapi memang zamannya segitu besarnya. Saya nggak bosan-bosan cerita ke jenengan ini supaya jenengan pengen. Orang-orang tinggalnya kira bergerak yang bisa. Alhamdulillah dari situ kami ngomong sama masyarakat, akhirnya punya kursi, akhirnya punya shop. Lalu kalian gimana kalau kita itu punya rumah Quran gitu ya, ngopeni anak-anak? Oh apa bisa? Ayo wakaf dulu. Alhamdulillah wakaf 80 ribuan, kemudian terbebas tanah 4.000. Alhamdulillah dari wakaf kemudian satu orang 4.000, kemudian wakaf lagi satu orang 2 hektar. Akhirnya di tempat itu sekarang tanahnya 3,5 hektar. Di situ nggak segera didirikan pesantren. Kenapa? Karena belum punya modal, hanya punya tanah dan nekat. Lalu datang orang bawa rumah. Ya apa ngomongnya? Ada orang nawari kami, dudukkan kami di bulan Ramadan ini di pojok sebelah sini, dipanggil saya. Memang mau apa ikat itu? Mau dirikan pesantren. Kapan? Ya mungkin 5 tahun lagi. Kok lama? Ya tidak ada bangunannya. Ya alhamdulillah, terus beliau katakan gini, ini rumah saya, kamar 2. Kalau kurang, saya kasih kamar lagi, kamar kos-kosan 2 lagi. Loh, ibu terus kemana? Itu saya punya tanah kosong, saya bangun aja di situ. Kalau cocok di sini, tapi syaratnya satu, jangan pernah tinggalkan sini. Kalau sini ditinggalkan lebih baik gak saya kasih. Waduh, saya bilang ya mau. Ternyata baru tahu terakhir kenapa dibakarkan, karena rumahnya banyak hantunya. Tapi alhamdulillah barokah. Akhirnya beliau bikin rumah, kos-kosannya diberikan semua, halaman belakangnya diberikan semua. Alhamdulillah di sana sekarang total 1,5 hektar. Sudah ada PAUD, tamat PAUD, dapat hampir hafalannya 1 sampai 2 juz. Ada SD Quran, tamat SD hafal Quran. Di situ ada rumah. Bagaimana orang-orang di situ itu ngaos sepuh-sepuh. Sekarang anggotanya 6.000. Yang ngaos 300-an orang, 104 kelas. Di situ sekarang ada lembaga khusus nyari duit untuk anak-anak digratiskan. Karena apa? Sekarang kami menggratiskan hampir 200 orang dikuliahkan, dibelajarkan kitab. Alhamdulillah hampir 200 juta tiap bulan untuk anak-anak itu. Alumninya sekarang 114 hafid dan hafidhah, 39 yang kami sudah nikahkan. Wah, cucunya sekitar 23. Mungkin sekarang gitu. Dari situ berkembang. Pondok Putri kemudian dapat wakaf. Alhamdulillah sekarang di Mojokerto juga sudah mulai 5 tahun santrinya hampir 50. Malang kemudian dapat wakaf. Ya semuanya wakaf. Alhamdulillah sekarang santrinya hampir 600. Kalau sebenarnya santri, kalau dari situ lahir pertemuan rutin tiap bulan Ahad keempat namanya Majelis Duha, yang datang 1.500 sampai 2.000. Dari situ muncul Majelis Sakinah khusus ibu-ibu dan anak muda. Di situ juga baru kita launching yang ke-6 mungkin, nggak sampai. Majelis Sholawat hadir 700 orang. Mungkin sehat. Amin. Ya. Pengen anak-anaknya kok gak ada. Terbukti jenengan ini mulai interaksi aku ya 2 anak lah. Itu barang top ya. Wah, saya 2 anak. Oke, mudah-mudahan pengajian ini beranak. Maksudnya itu
biar jenengan itu punya nilai lebih. Jenengan itu kalau menginisiasi terus gaya anak-anak mohon maaf, terus anak itu doakan jenengan, kayak saya misalnya ya, alhamdulillah 200 piala itu sudah dikumpulkan. Ngapunten, ada yang juara nasional, bahkan mewakili Indonesia 3 kali. Kemarin ini alhamdulillah ada satu anak juara ASEAN mengalahkan 2000 pesaing. Yang membanggakan terakhir ngapalkan Quran 1 tahun, kemudian mohon maaf lolos dia untuk ngapalkan hadis selama 1 bulan. Berapa jumlahnya? 2.500 hadis. Setiap hari 20 lembar, jadi 40 halaman. Lolos lagi, menyempurnakan hafalan hadisnya di Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah hafal 3.500 hadis dengan fotonya Bukhari dan Muslim. Anaknya masih muda. Dan masa yang kayak gitu kalau kita nanti nggak mau doain, mau ya tuh? Kalau jenengan yang doain siapa? Ya murid anak biro. Anak ini jenengan pinter. 20 ini kalau mau bojo biro. Hati-hati kok. Gitu. Sudah langka orang sekarang punya anak 10 gitu. Orang dulu pirang anak ide pirang 10. Dulu rolas 10 sedikit. Nah sekarang kalau mengandalkan itu belum tentu soleh semua. Dia sih ngajar di SD namun tersing jadi biro. Dia ikhlas tenanan. Ngajari warna sertifikat dan sertifikasi. Wes kurang malih nih lo. Dengan ikhlas jelas jadi gini. Ya alhamdulillah. 29 hadiah umroh. Masya Allah. Oke, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan nikah ke depan mau cilik-cilik punya sesuatu yang bisa memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, monggo saya bahagia sekali karena seharusnya berangkatnya sore, tapi karena ada banyak kegiatan kemarin tidak sempat berangkat lebih awal. Berangkat sudah jam 8, jadi baru, karena rumah saya ke terminal itu sekitar setengah jam, kemudian baru dapat bis jam 10. Surabaya sampai sini nanti setengah 5. Alhamdulillah. Ojo sekedu. Kuasa tidak ada enak. Bu, mending kalau kata saya pikir-pikir anjing-anjing gitu, mungkin panjenengan gampang. Saya bisa pikir-pikir gitu. Pun berapa pun itu, tapi teping-teping itu. Monggo agak maju gimana? Berkenan nih. Monggo, bapak-bapak pun cuma rumiin. Monggo, cuma rumiin. Bapak dari itu berdiri dulu. Cuma kok angel tenang loh. Berdiri. Bergeser. Ye, kan jawi bergeser. Insyaallah. Terus dulu, meriki. Atas meriki loh. Celah itu saya, kata-kata itu bakal itu dulu. Ye, monggo. Kami ke diundang tak? Masya Allah. Monggo berkat kaya tu. Kasih. Bapak itu tinggi. Ye, monggo ibu, monggo kenalin. Ye, monggo terjadi mungkin buatan kata. Anu ni, monggo ini nari. Kasih kasar juga. Kasih kasar. Ye. Bapak itu kosong kan. Monggo agak nari seluruh saya. Alhamdulillah. Ngeten kan saya lah. Jenengan tak ketinggalan dulu, tak ketinggalan jenengan.
Aduh, delok yo waduh kira-kirane. Nah, yo modus-modus dikit ngomongin nambuki deloke wong kursi tok ngene, delok kursi ngene, delok kursi. Kan iki model ibu-ibu seger-seger banget iki. Ngatur siram. Ngatur masak, kita masak. Oh, bapaknya lemes-lemes dari di ya, bersyukur nomor kali banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata-nyata solawat saya itu terasa beda itu. Begitu kami itu mulai mendawamkan solawat, baca solawat, Masya Allah, banyak-banyak keajaiban. Sekali lagi untuk urusan solawat itu masalah selera. Ono sing seneng mek bahane tok sing asli koyok daging ya daging titik tok daginge. Ono sing seneng mung dodone. Tapi ada yang seneng diolah, kok titik ra seneng mek duwite. Ada kan titik itu berarti ada orang yang suka ayam itu diolah-olah, ada sup, ada apa, yono ayamnya, tapi banyak tambahannya. Itu masalah selera. Jadi salah satu benernya urusan sholawat kok model ngono. Ini namanya model itu kok jenengan model rasa bingung. Ono sing model lembreng nang isor kok dongan kita awak, ono sing model kene dibulene rene. Kuwi kan yo model. Wis sapi rasa digudeg sing enek sing murah kabeh. Itu kawan orang ditutup kuwi. Kok berhenti urusan-urusan yang sifatnya sepele sama ngeroyok sudah salah dihabiskan. Kurang selawat. Pengen selawat klasik mungkin caranya. Dengan caranya. Nah, bapak-bapak ini jalan selawatan. Dengan cara itu kalangan ini Kiai Haji Ma'ruf Islam itu judulnya tiket nyambung. Keren jelas karena judulnya sudah ngerti. Judulnya tiket swarga. Itu wis diviralke. Mulai didangdutke, dikoplone, dimacem-macem ngono lho. Tapi saya masih dapatkan yang versi aslinya. Beliau dengan Kiai Haji Anwar Zahid dengan Habib Syekh kumpul waktu itu mendiskusikan tentang lirik-liriknya. Subhanallah, Oke. Ya dengan itu saya akan ya Imam Marus apa buat itu? Betul. Ya Rasulullah apa? Ya lain. Bapak ya Rasulullah apa? Oh di kowe bolak-balik kok sekitaran oke. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darani afatayati oh ya belum sarapan ya Tuhan judi wal karami suwat qatansa mengolawangi dijawe sakit kanggo sapa wae sing
Rasulullah. Alhamdulillah. Ya tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Ayo bareng. Tiket suwarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Bareng iki apa? Tiket suwarga regane murah tapi aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh godane lan rencanane yen kuat imane selamat uripe abada ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rafi asyam tiket neraka regane larang tapi sing seneng kok pirang-pirang. Yo tiket neraka regane larang tapi sing seneng kok pirang-pirang. Baleni apa? Tiket neraka regane larang tapi sing seneng kok pirang-pirang. Tiket regane larang tapi sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak Allah ya pancen gampang. Tumindak Allah aja turuti godane setan. Kok masih aku lek ngomong setan. Sing ngajak marang kasengsaraan akata ya Rasulullah. Ya, iku jenenge sop ayam. Wis ana ayame, tapi akeh bumbu dicampur liya nih makane
kadang wonten sing bahkan kalau jenengan ngapunten ya digubah karena apa? Fatihah ora iso digubah, maca Quran ora iso macem-macem ke adan apa maneh sing saged ditambahi dikurangi iku mau sholawat. Maka sholawat itu yang dikembangkan. Sawangan kai bermakal. Oke. Bulan itu ngerti orang banyak nangis tapi wonten sing kertas iki sawangan kae sawangan rambulan bakal ninggalno bumi sawangan akhirnya digantos sholawat ayo. Nah itu wong Gusti Allah wae sholawat ayo sholawat wong malaikat wae. Pokoknya saya cari tak dulu ngaji tenang kali ini loh, ini kiri-kiri seakan ini. Ini kumpul kasih banter itu wow. Mungkin kamu merah ada terus itu karena kamu diketinggalan. Oke, tak akan. Enggak. Pertama sholawat, ayo sholawat. Allah wae moco sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. Makanya kadang slogannya negara NKRI harga mati sholawat ya sampai mati taubat sebelum mati. Coba minimal mulai hafal sholawat. Nek ngaji tenan iki wong temu catet kabeh. Nek catet belum tentu paham. Terus orang tak langsung muncul kabeh. Ngerti model nonton iki. Oke. Coba sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Sapa wong seneng sholawat benjang bakal oleh syafaat selamat dunya selamat akhirat. Pengen sukses mojo selamat, pengen jodoh selamat, awake sehat pengen kuat pengen barokah pengen kawin maneh wani baca sholawat gitu. Jangan tenang. Oh, boy. Siap, boy. Nah, oke. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo dipun wiwiti kanthi donga. Biasanya ini didawamaken kalian para sahabat 6 bulan. Tapi minimal kita muga-muga enggak telat walaupun di 2 bulan. Donga ingkang kathah supados kita ini diberikan keberkahan, sehat badane, lancar rezekine. Ngoten iki lho. Nggih. Monggo sareng Allahumma barik lana lima
karo zakata itu. Aduh, Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah niki bulan 2 bulan mendekati Ramadan. Mugi-mugi Allah berkahi 2 bulan ini. Yang sakit moga-moga sembuh. Moga-moga yang sehat tambah sehat. Mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Apapun bisnisnya mudah-mudahan lancar. Apapun pekerjaannya mudah-mudahan lancar. Sehingga dengan itu mudah-mudahan oleh Allah bisa makin siap menghadapi Ramadan. Nah, saya sampaikan kenapa bulan persiapan. Karena sejak pertama doa itu dikumandangkan memang mengingatkan kita kepada persiapan bulan Rajab dan Sya'ban. Karena ngapunten persiapan itu urusan ingkang penting boten saged disepelekaken. Sekecil apapun persiapan itu penting. Lho jahan mawon nek ora siap-siap kok dicoki niku keseretan. Gini mboten? Kenapa? Tidak siap bergerak kalau tidak dihangatkan dulu, tidak diwami keran. Moro-moro renang, ora pemanasan, ngapunten masuk kolam renang kedinginan kontraksi keran. Persiapan itu penting banget. Dan jujur saja persiapan ini hampir sama ngapunten menentukan hasil. Karena pentingnya persiapan sama hasil itu hampir sama. Orang yang menyiapkan lebih baik hasilnya insya Allah lebih baik. Kalau orang itu serampangan sembarangan nyiapin hasilnya ya serampangan. Maka orang bijak mengatakan orang yang gagal menyiapkan sama persis dengan menyiapkan kegagalan. Kegagalan itu karena ngapunten sebab utamanya gagal menyiapkan. Saat ini nopo perkawin yang penting tapi tidak butuh persiapan. Coba yang sukses lihat apa? Tidak ada. Gedang itu ibu kados ngaten menyiapkan buahnya lama. Pinten ulang. Supaya dia menyiapkan untuk bisa berbuah mulai dari tunas. Suwe Pak, gede akan awake, ngakeh no gondrongi, muatkan badannya, muatkan batangnya, supaya saat buahnya itu ada, dia dalam posisi kokoh. Nek ora disiapin ngono mesti ambruk. Saya punya ngapunten nanem jambu kristal. Cantokan depan rumah itu. Saya tanam alhamdulillah subur. Tetangga saya bilang, oh ini kalau disemprot bisa buah kan? Oh iya kan? Ya kepengen segera berbuah. Semprot alhamdulillah 16 biji. Satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, yang lain nempel di banyak tempat. Yang terjadi, saya memaksakan dia berbuah sebelum batangnya kuat menahan beban. Karena anugerah itu ada bebannya. Karena ngapi itu ya bebannya, termasuk ibu ayu itu bukan oke. Saya usah kene ibu ayu. Bebannya oke, orang kuat sebelah. Nena sawain orang jamin. Jadi kamu kayu, oke. Oh masalah ayu kali gagal itu kan masalah lampu.
Gitu betul? Lewes mati lampunya ya. Ya kok baik. Disemprot pak buahnya banyak. Apa yang terjadi? Batangnya tidak kuat kak. Ada 3 sekaligus ke sini, 4 ke apa yang terjadi? As tengahnya pecah. Ya Allah, zalim saya ini. Jalur kakean urung siap, makanya anugerah rasa jalur gede-gede. Rezeki itu disiapkan oleh Allah. Tapi siap mentalnya, siap anaknya, siap keluarganya, siap wujudnya. Insya Allah Pak itu akan siap semuanya. Dengan itu kayak rezeki kok moro-moro tanpa persiapan. Wes pasti dipikir ini mesti ngomong. Ayo Pak, lihat duit gue, akeh, pikir sama tidak. Salah wis oke. Ayo. Mobil wis oke. Terus mikir nama kali. Ora ngono ta. Ora kuat mentale. Akhirnya sembuh. Dua kan Allah. Makanya saya sampaikan kepada kalian semua, mari gitu. Semua itu dipersiap, ada prosesnya, ada persiapannya. Nikahnya putra, persiapan paling ada persiapan betul Bu. Nikahkan anak itu berapa lama persiapannya? Sukses. Yang paling penting sebulan, 1 bulan, 2 bulan. Ada persiapannya yang jelas. Saya tanya, mempersiapkan sebulan, 2 bulan itu untuk acara intinya berapa lama? Berapa lama? Intinya ketika itu loh berapa lama? 5 menit ini sih mana goblok. Karena diulang nanti betul. Lungki, lu nikah yang mana cerdas ini rangan bisa menit wong akad karo mobil tuh kali minggu kan apa? Halang terus saya terima nikahnya bulan-bulanan dengan mas kawin tersebut di atas. Kurang aja setengah menit. Acara ini ngomongin wah niat nih, insyaallah. Kaulan titik betul dan ditegur. Kalau wis tonggo-tonggo dikandani dulur-dulur diundangi repote wong sak kampung enake dipes iki. Akhirnya Bu, begitu enake bawahnya dikunci, lampunya dipateni. Padahal sih nulungi orang boleh. Namanya wajah sih nulung kakak terus. Pengalaman kayak gitu. Ngapunten untuk menikahkan acara yang ngapunten tuh ya. Membungkus acara inti yang 1 menit 2 menit. Untuk suksesnya kita itu mempersiapkan sebulan 2 bulan. Jadi dengan tanya Ramadan itu berapa lama? Maksudnya 1 bulan itu berapa hari? Kira-kira 20 hari, 30 hari itu siangnya saja apa malamnya saja? Siang saja. Nah, Ramadan itu mau apa kita atau kalau ini? Siang malam. Ya siang dan malam. Sehari berapa jam? Lolayo acara ukur utuh kan nggak seperti SPD-nya beberapa anggota dewan. Ada tersinggung loh. SPD itu tentu dibanding keluar sana itu nggak ngomong 2 hari. Itu kalau bina ukur. Kali 2 jam kerja. Wes gitu. Dino. Tapi lek poso 30 dino ongkul. Ya siang ya malam 24 jam, 1 jamnya 60
menit, 1 menitnya 60 detik wes itu orang enak. Lah acara sebegitu panjangnya itu persiapannya berapa lama? Lho kok ya wani rame persiapan itu. Kalau saya belum kita itu kosong. Lho kok dulu nyambut deh. Jadi kan tuh siap-siap ya. Yang satu siap kalau derek. Yang nopo. Salah. Jadi kan itu wis siap-siap Ramadan itu akan makan. Biasa. Ya, saya dicek apa wae persiapan, saya cek list sing saged nulis jenengan tulis pun ngantos. Nah, keliru lek boten HP ini diakakno di ini direkam jadi di setel maneh kok kok rame ngomong iki ada ora iso itu kata kalau disipu maksudnya disipu itu 2, 3, 4 minimal 5. Kalau di beberapa tulisan ada yang 7, ada yang 6, tapi saya simpulkan dari banyak tulisan-tulisan dan pengalaman dalam beberapa kali merangkum itu, bertalkis itu dari perkataan-perkataan ulama itu minim. Kalau jadikan nemukan lebih bagus, minimal ada 5. Yang paling inti, yang paling berat saya taruh di urutan pertama. Oke. Kenapa? Yang pertama adalah azad atau aziyadah al-qalbiyah atau al-maknawiyah. Ya. Persiapan hati, persiapan batin itu persiapan utama. Karena apa? Hati adalah raja. Kalau tersentuh hatinya, tersentuh semuanya. Kalau tidak kena hatinya, maka tidak kena semuanya. Maka seorang lelaki yang cuma bisa menguasai fisiknya, tapi tak pernah menyentuh hatinya, sebenarnya dia tak pernah menyentuh apa-apa dan siapa-siapa. Maka hati itu penting. Kabeh geraknya hati. Dengan logo bukan karena hati. Isinya rasa dan rasa. Makanya logo ini model-model itu karena rasanya beda. Itu penggeraknya hati. Dengan pilih kodok itu penggeraknya mata, telinga, pikiran, apa hati. Tuh, coba kodok itu lah. Kan ono kayak kodongan aku lah orang sing kene warna putih, misalnya putih putih, misalnya putih orang ngono ora matching. Tahu ya, aku ora kene hijau, ini abang, serapok, tanam mulai. Jadi dua kado yang kapsul. Tapi ya orang ini seperti itu. Apa sih nyaman harinya? Makanya jenengan dulu pasti. Mohon maaf, pilihan kepada pasangan itu pilihan pikiran, logika, atau pikiran mata, atau pikiran telinga, atau pilihan hati. Jadi pilih ibu itu dulu pilihan emosional apa rasional? Ya, perempuan itu dari mata turun ke hati, dari harta dan properti. Enggak ada. Kita, tapi Pak, atau ibu lah, ibu milih bapak itu pilihan rasional atau pilihan emosional? Tidak bisa beragam-agam bareng. Itu mesti harus dibisin. Tapi jenengan pilih dia karena serk apa karena gak ada?
saya tanya, ono sing luwih ganteng enggak tetep? Lah opo kabeh sing luwih ganteng? Ganteng rakul. Akhirnya seret harus terjadi, makanya mati rada ireng. Orang ketok ning mripate, duduk mripate buta warna, tapi rasa sudah menggelora. Makanya sering saya katakan pilihan emosional. Makanya orang yang sudah emosional tersentuh hatinya itu orang yang sudah dikandani. Karena apa? Matanya buta, telinganya tuli, logikanya tidak jalan. Ingat, logika itu terkulai lemas tak berdaya di depan hati setiap orang. Ya, hati itu seret itu loh. Nanti tonggo deh, wong sak tonggo ngomong elek, yo beng. Wes dikandani kireng, yo wis mulut sekretari mati ireng mulut ireng man. Ireng hitam kereta api, subuh pun hitam, banyak yang menang. Itu le anake papat nang geseng kabeh. Ireng kabeh. Baru krosok. Ya Allah, aku kok ireng kabeh. Mamulo dulu kabeh ngene. Awakku sing nyekel dari ireng mati lho, anakku manis kabeh. Kenapa yang manis kita? Karena rasanya hilang, keseset begitu aja rasanya hilang, garek sepai. Makanya baru mipatin iya. Pikir-pikir rugi. Itu telat anak wis papat. Logikanya tak kau buri-buri. Karena sebelumnya emosional. Maka hati itu persiapan pertama. Isinya apa? Isinya itu mohon maaf, ada rasa-rasa yang tidak bisa dipungkiri. Itu adalah rasa suka. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, man fariha sopo sing seneng bunga bidukhuli Ramadan, dengan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, benjang yang menikah bakal dihalalkan, bakal diselamatkan jasadnya saking panasnya neraka. Sampai ketemu urusan seneng. Seneng itu urusan apa? Saya ingin tanya, Bu, seneng itu urusan gampil nopo ewe? Mereka itu gampil ewe. Seneng itu urusan susah apa angel? Ada yang jawab angel. Urusan ini seneng itu gampang apa susah? Bapak, saya tanya Bapak, jenengan itu gampang seneng apa gampang? Seneng ini itu susah, tapi jenengan apa gampang? Gampang ya? Pokoknya ayu seneng. Bu, saya tanya ibu-ibu ini karena apa? Perasaannya pelit. Karena apa? Pelit banget, bukan pelit ya. Pelit itu karena apa? Perempuan itu dibesarkan dalam makna digerakkan hampir seluruh perasaan. Karena jenengan kalau gagal memahami ibu-ibu, masalah kok. Karena perasaan selalu ingin cerita. Karena kalau cerita, mohon maaf, cerita itu mengurangi beban rasa. Makanya ibu-ibu selalu cerita. Kalau mengeluh bukan untuk mau dicarikan solusi, tapi sekedar untuk didengarkan. Loh ini apa? Ya Allah Pak,
kalau mau kualiti ekonomi rasanya itu bukan untuk dijadikan solusi, untuk didengarkan. Oh iya, jadi dengan pemilu bapak-bapak itu dibesarkan dengan pikiran. Makanya kalau ada masalah segera cari solusi. Makanya dia itu mikir solusinya apa. Kalau itu kan kalau masalah kan ngomong. Kalau kayak boleh berjek mereka ngomong itu pakai masalah. Nah bapak-bapak saya sebenarnya mungkin lah ya. Ada masalah ini mikir solusi. Makanya kadang pernah nyambung, dengan ngomong gitu itu supaya dengan dihargai. Oh, jadi wayang ya. Tapi tidak, paling ngomong yang diharap nih. Tapi, oh, jadi koyak ini. Ini, tak boleh ke pembantu. Koyak solusi. Itu aja. Oh, jadi di mata jenengan selama ini pekerjaan saya nggak lebih dari pekerjaan pembantu. Apa-apanya dikai solusi yang jitu. Ini, kok tak boleh ngomong dong. Sampai males kayak gini, sampai kayak senyapu kayak gini nyapu, sampai ngapuro kayak seperti nyapu kayak gini ngapuro. Solusi enggak? Solusi enggak, Pak? Solusi, tapi tidak solutif. Kata ibu tidak ingin itu. Kalau nggak percaya diskusikan setelah ini. Sampai dia. Wah, dibilang bukan itu. Makanya dulu saya tahu benar dengan ahli rasa. Seneng itu urusan gampang, nopo angel. Gampang, angel. Oh, angel. Hanya angel lah, jadi, apakah dengan senang itu urusan selesai? Tapi senang itu modal dasar untuk menyelesaikan masalah. Senang tak loh. Namun coba itu. Senang itu sudah modal pertama kita akan menyelesaikan banyak persoalan. Sekarang saya tanya, benar boten jenengan kita masuk senang dengan Ramadan? Pak, senang nggak boten? Saya bener ini lambe ini nopo ini. Mungkin nggak sinkron, mungkin boten. Nah ini karena fakta psikologis. Karena gini, ibu ngapunten masak yang enak, suguhke ke bapak untuk nyicipi makanan. Ditanda-tangan kali jenengan. Iya Pak. Enak. Iya Pak. Enak. Jenengan pedomannya, keterangan mulutnya, apa ini mukanya? Jenengan lebih percaya mana? Saya paling jujur namanya. Berat. Saya lihat bapak tadi ini mukanya tidak jelas. Saya jujur lihat ibu-ibu sebagian itu, jenengan senang datang Ramadan. Oke lah, bener seneng jenengan. Orang seneng kui ada alasannya enggak? Mungkin nggak seneng tanpa alasan. Ya nggak mungkin. Kayu orang yang enek sembarang kali terus enek oyote, nggak mungkin. Semua pasti ada karena. Dulu ibu seneng bapak kan ada dasarnya. Iya tak? Seneng apa nih? Orang kira sembarangan. Pasti si toksik.
ngapunten. Jenengan seneng Ramadan itu seneng apa? Sampai jawab. Ayo Pak, jenengan niku kebayang seneng Ramadan itu seneng apa nih? Mulai mikir. Ayo, apa tuh? Oke, saya terima alasannya karena ibu suka pahalanya. Maka semakin lama beribadah, semakin banyak pahalanya. Saya ingin tanya banyak amalan nanti di rentetannya. Ada tarawih, ya kan? Tarawih itu ada yang lambat, ada yang cepat. Cek alam ini. Cek tertib pikirin. Makin lambat, makin bagus, makin banyak pahalanya. Pertanyaannya, yang satu rukuk cuma 10, yang satu rukuk 2,5 lembar. Jenengan kira-kira pilih sing ndi? Saya ditanya, wong seneng kuwi lek ditawari sithik karo akeh milih itu. Berarti senenge asu. Saiki ditawari tarawih. Sing pahalane luwih akeh karo iki. Sing suwe apa sing sedelo? Ala-ala itu abet gitu. Ngomong itu abet. Berarti seneng pahalane koyoke perlu dikoreksi. Coba jenengan padokaken alasan jenengan seneng Ramadan itu seneng nopo? Loh, pikir kan? Seneng ampunan. Wah. Makin banyak amal soleh, makin berpeluang dia. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Barang sing apik kuwi bakal ngapus barang sing elek. Tadarus salah satu bagian dari kebaikan. Irah. Nek jenengan bisa maca sedina katam apa rong dina katam sepisan, apa sedina katam sepisan. Oh, saulan katam sepisan. Oke lah ini. Nek jenengan pilihan sedina 1 juz, 2 juz apa 10 juz. Pilih ya. Asal tidak juz Quran Pak 10 ya Pak. Maksudnya juz Meron, juz Nomor. Nek juz kuwi ya akeh sing seneng. Nek juz Quran, kok kadang iku maca sak makro itu. Bahayu foto itu. Bicara tentang selera. Sak juz rong juz kan pundi? Sedina, sak juz kali rong juz kan pundi? Jadi kan pilih suci. Rong juz kalau kita juz. Pilih pundi. Pilih pundi. Oke. Ini alasan juga. Ngapunten, saya ngomong begini bulan Ramadan mohon maaf supaya jenengan tidak salah mencintai dan tidak salah melihat. Saya ingin tanya, jenengan orang mencintai itu kan salah satu cirinya adalah eling, sering eling,
sering menyebut, disebut Ramadan ingat apa? Ingat tadarus, tarawih. Saya ingin tanya kepada itu sekarang. Jenengan niku sering kepikiran Ramadane napa riyo? Ya, saya ngasih gambaran saja. Ibu-ibu ini sering mumet kepikiran itu urusan Ramadan apa urusan riyo? Ayo tak bodoh sampean sering nih. Iku sering diskusi itu urusannya Ramadan, urusan rioyo, urusan mudik, apa urusan THR? Kan? Dulu pernah saya aturkan sebagai pembanding begini Pak. Saya punya anak waktu itu usia 6 tahun. Ya, 7 tahun waktu itu saya ikrar. Kalau kelas satuan, apa yang dilakukan? Dia nangis ke saya minta es krim. Dan tidak tanggung-tanggung Pak, waktu itu nunjuk es krim yang mahal. Saya kemudian dengan setengah ikhlas, karena jalur duit nek iki jalure sing larang. Kalau es krim itu pahit, enak. Dosa malah. Saya berikan es krim. Saya amati anak itu Pak, karena saya ngapunten. Saya senang jadi. Hari ini berbagi dengan saya mau separuh kuis separuh. Aku doa. Ya Allah ya Rahman, apa yang terjadi Pak? Es krim itu kemudian dibawa dengan gembira, tapi menjauh. Sekolah jadi Pak es krim ini untuk nih namun tetap kayak ini hilang satu es krimnya Pak. Terus balik ke saya, aku senang es krim. Ya Allah Pak, ternyata yang dia inginkan itu bukan es krim, stiknya itu Pak. Kok ngomong es krim? Kok ngomong es krim lah jalur setik. Kue itu kok ada salah dah gede setik tak di sini. Ternyata pikiran anak saya nggak mungkin dapat setik kecuali beli es krim. Sehingga saya ngomong seneng es krim supaya dapat setik. Tapi Pak, Ramadan kalau dia itu melekat, orang iso dipisahkan. Saya itu umpama tanda tangan khusus tahun ini, mana yang silakan dipilih sah dua-duanya. Ramadan tanpa hari raya, hari raya tanpa Ramadan. Gimana Pak kalau puasa tahun ini dikurangi saja? Atau dilubah waktunya jadi malam? Jangan-jangan uang mesti mulai akan cara kosong. Nah benar, saya berpikir ini kepada itu karena ini mempengaruhi semua persiapan. Monggo ditinggali malih. Jangan-jangan jenengan itu kurang benar-benar perhatian terhadap isi karena belum tahu. Maka persiapan hati ini harus diikuti dengan persiapan kedua, namanya persiapan ilmu. Maka Ramadan ini dengan Ramadan akan datang itu berbeda murni karena perbedaan ilmu. Nek ilmu ne puangga, ilmu ne ora berubah, sikap terhadap Ramadan juga sama. Makanya dari sekarang saya sangat berharap wasilah sudah banyak nih. Ngapunten, sumber ilmu itu sudah banyak.
rawuh kepada para asatid, sowan kepada para romo kiai, utawi sapunika browsing niku saged kangge Mbah Google. Wonten dalem dantenipun, cuman ilmu-ilmu yang ada di situ tidak ada verifikasinya. Makanya bagi pemula biasa bingung, aku melu sopo, karena apa? Tidak punya dasar. Maka tetap ditabayunkan. Apa saja ilmu itu penting, aziyadah al-ilmiyah, aziyadah al-fikriyah, menempati prioritas kedua setelah kita tahu perasaan kita. Ya mohon maaf, semangat menikah itu boleh, tapi bagaimana cara mencintai yang benar harus belajar. Nek ora bosen lu enggak. Karena apa? Hanya mendalkan seneng. Maka Ustaz Yahyadita Karyawan itu pernah nulis sebuah kalimat yang saya menyimpannya dalam. Apa tulisan beliau? Sederhana. Menikahlah dengan orang yang engkau cintai dan cintailah orang yang engkau nikahi. Karena mencintai, mohon maaf, menikah dengan orang yang dicintai itu hampir semua orang bisa, tapi tetap mencintai orang yang dinikahi gak kabeh bisa. Wis menikahi gae seneng nang tangga. Itu oke, jadi persiapan yang kedua ini menjadi penting. Pertama, terkait dengan fikusya. Apa pemahaman? Poso itu apa? Definisi yang membatalkan puasa itu apa? Yang membatalkan pahalanya itu apa? Fadilah-fadilahnya apa? Boleh fadilah Ramadan, mulai fadilah malamnya, tempatnya ada di mana saja. Semakin tahu, semakin bersemangat. Semakin tidak tahu, semakin leha-leha. Sikap itu saya dapati ketika saya ngantar jamaah ke Mekah dan mengantar jamaah ke Madinah. Ada orang yang datang umroh itu sak suwe-suwe ini delok congkok gitu loh, masih gitu. Saya tanya, kalau kau sendiri, ini ngambil payung yang berganti, itu jangan pinter. Dan aduh, bayar larang tekonan Madinah kok sing ditunggu. Nopo gak butuh tekonan berganti gitu. Kan lu nyokel di kampas. Loh, enggak Pak, katanya itu diberkati malaikat. Orang! Masih ngomong listrik sini. Termasuk di Madinah itu jam-jam tertentu kubahnya digeser. Oh hebat Madinah ini. Kubahnya diangkat sama Cinurah. Nggak boleh listrik. Ada yang gitu. Ada di sampingnya raudhah, sampingnya tidak raudhah. Kenapa orang nggak raudhah? Karena dia tidak tahu fadilahnya. Ilmu itu mutlak banget. Makin tahu sikapnya berbeda. Ojo tahu urusan Ramadan. Ngerti ulo karo gak ngerti ulo itu beda. Jenengan lenggah mriki, wingking ini ku wonten nyata niki nggih, wonten tanaman hijau yang merabat. Jadi kan tidak tahu kalau di belakangnya ada ulang hijau sedang turun. Tenang betul? Ya tenang dong, roh. Orang jauh mengerti itu, teriak nggak? Kenapa? Karena dia tahu. Loh, kenapa kita nggak menghiraukan? Karena kita tidak tahu. Coba kau noleh, itu loh ulone segini. Ayo, jika betul. Jika, lah kenapa kok sikapnya sama? Karena ilmunya tidak sama. Maka kalau jenengan ingin berubah Ramadan ini,
sing pateng anggele pados ilmune. Orang tenggelam Pak dengan menyelam mungkin bedanya sitok. Tempatnya sama, airnya sama, blekutuknya sama. Ning seneng nih beda. Sing sitok ra iso seneng karena ora enek senenge belas. Kenapa? Bodoh ning nyelam iku karek mati nih. Tapi lihat orang yang menyelam, punya ilmu, bawa alat, dia semakin ke dalam, dia katakan, Masya Allah indahnya, airnya jernih, karangnya bagus, ikannya berwarna-warni, berlama-lama. Ya, dia bilang, mantap. Coba sih tenggelam, digotong sikit-sikit. Ingat, bisa menyelam atau jatuh tenggelam. Saya ditanya, orang tenggelam itu warnanya banyak menderitanya apa bahagia? Orang menyelam banyak menderitanya apa bahagia? Saya tanya, dengan selama ini dalam rumah tangga tenggelam apa berenang? Saya awal-awal jenengan bersama istri itu sering tenggelam atau sering berenang? Congkrang dong, sing lanang rasane bojone ngrasani gede bapak yo kok. Kare kaji. Pak Umponi ya jelas. Nah, udah. Kalau sudah begitu berarti ilmunya tuh pokok. Jangan cuma saya dulu termasuk hanya mohon maaf Pak, semangat berumah tangga, tapi golek ilmunya bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu kurang. Lo gawe donat kayak ilmunya kurang gak bunder. Jenengan boten percaya itu gawe martabak itu sing pek-pek terus ngeten. Iku ilmunya kurang. Coba kok. Ngeten lah saya sampaikan ini ada dua. Yang ketiga, ilmu ini anak artinya jelas, namun tening jasade kuat. Ora sehat. Bahkan bokok. Makanya az-ziyadah yang selanjutnya itu adalah mohon maaf urusan fisik. Makanya fisiknya harus kuat, harus bugar. Dengan cara apa? Melatih dengan dua perkara. Satu, dengan banyak puasa yang kedua, banyak menambah sholat sun. Wis dilatih nanti seperti itu. Terutama ibu-ibu bagian dari anjuran para ulama adalah menyegerakan hutang-hutang yang tersisa. Betul tidak ada hutang ya. Hutang kok nyaus ngamprak mana itu model. Gue anu kok isin pipi kan gitu sih gak ada hutang kok dan disauri. Tunggu nopo, pokoknya itu lakukan itu. Dengan cara apa? Puasa yang belum biasa ayyamul khamis, ya yaumul khamis wal itsnain, mulailah puasa Senin dan kalau sudah mohon tambah dengan ayyamul bid. Kalau ini sudah tanggal 13, 15. Kalau ini sudah biasakan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Oke, mudah-mudahan persiapan ini sudah dilakukan. Terus persiapan apa lagi? Ini penting terkait dengan ilmu dan jasa. Itu pun persiapan az-ziyadah al-barnamiyah, persiapan program-program unggulan. Oke, di program tenan, direncanakan sing tenanan,
Minimal berbasis 3 waktu. Apa saja? Awaluhu, saat rahmat diturunkan banyak-banyak, kita mau mengandalkan amal apa? Kan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun. Saat malam ke-11 sampai 20 jenengan mau mengandalkan amal apa? Saat hari-hari terakhir Asyur awakhir di Ramadan itu peak seasonnya, terbaiknya, programnya apa? Kalau Rasulullah jelas program tidak pernah ditinggalkan adalah iktikaf. Apa iktikaf itu? Masuk malam 21 tidak keluar sama sekali kecuali malam takbiran. Saya boleh tanya ibu-ibu yang pernah melakukan iktikaf yang model itu, orang benar saja enggak? Ada bu? Belum pernah juga. Pak, berapa orang yang sambut iktikaf penuh? Dicubi. Dan biasa itu mau sak jam rong jam dicobi sedinten sedang. Nek coba sedinten dalu pun saged kali dicoba. Mana program nopo kemawon? Silakan ditulis di ACC sama suami karena ini terkait program ini terkait persiapan kita yang terakhir. Namanya Az-Ziyadah Al-Maliyah, persiapan anggaran. Saya tanya, selama ini Ramadan ada anggarannya betul? Bu, anggarannya. Bu, selama ini ngajukan anggaran berapa betul? Di sini gitu kan? Pak, jenengan bukan anggaran khusus Ramadan betul? Ingin piye kok karena wedok kok setel. Sing sitok gak jaluk, sing sitok ya ora ngekeki. Tahu monggo to, Ramadan tahun ini gak usah banyak-banyak weh, dicoba dari 500.000. Ning kanggo Ramadan kudu riyaya lho. Bukan untuk hari raya, tapi khusus untuk jenengan ini Pak. Yang penting kita ngasih takjil saja. Wis kita pilih masjid namanya At-Taqwa. Milih kita At-Taqwa, bilang sama panitia untuk takjil 10 hari. Iku jenenge punya program. Ojo kok kondisi karena boleh takjilan. Mentalnya mulai dari tahun ke tahun itu ada beda. Lalu kok seneng Quran gratisan? Ya Allah. Ramadan ini dengan kalau Ramadan saya doakan Ramadan di Mekah. Saya doakan amin dong. Muka-muka suami istri bisa berangkat. Mohon maaf, iktikaf di Mekah. Dengan itu kalau datang ke sana, maka programnya udah tahu travel itu ada no room, no rice. Sudah tidak ada makan dan tidak ada tempat, maksudnya tidak ada tempat tidur. Karena memang Ramadan itu full di masjid, tapi dengan tidak akan pernah kekurangan makanan. Metu dulu gue wong supaya meneng kulo dahan temliku. Masya Allah melimpah-limpah. Tapi ada teman itu ngumpul di orang kita. Kalau hati-hati, lah iya. Teman-teman ngumpul di korban itu lah. Sing begitu nang bandara orang lagi kobo. Ya lemah. Nyobi. Dianggarkan kita 10 sunaikan siapa anggarkan betul? Ngomong insya Allah menang gue digambar sih kalau dianggarkan ini dianggarkan ini dianggarkan juta
Loh, saya ini jam kira tadi kok jamnya tancap ya? Itu wafat apa? Urip itu? Hah? Cocok itu, Pak. Cocok? Mungkin itu ngaku pulau panas saya jujur ya Bapak Ibu, ini pengalaman yang masih orang bisa beda. Saya itu kalau Ramadan Bapak dan Ibu, prioritas pertama saya selalu orang tua, karena masih wonten yang besar kali. Jadi bapak mertua masih lengkap, ibu mertua masih lengkap. Saya pikiran saya pertama, gimana saya setahun sekali itu bisa memuliakan beliau. Memuliakan, karena kebetulan saya juga gak nyampur dengan orang tua. Beruntunglah dengan ini nyampur dengan orang tua. Jadi satu, alhamdulillah. Saya kebetulan istri juga jauh mengarut. Istri bapak saya jaraknya sekitar 60-70 kilo. Saya cuma pengen gini, saya tidak bisa memberikan perhatian lebih. Salah satu indikator sederhananya, saya ingin mencukupi kebutuhan. Dan perlu ya setahun sekali. Maka saya bikin anggaran yang gila-gilaan Pak. Kalau dibanding dengan gaji saya, itu bisa sampai 4-6 kali lipat. Dan itu kayaknya tidak mungkin. Tetapi saya sudah berumah tangga ini 16 tahun. Umpama saya anggarkan 1 juta, ACC Allah mesti 2 juta. Begitu saya anggarkan 2 juta, ACC Allah sampai 4 juta. Kalau saya anggarkan 4 juta, ACC Allah minimal kepada ibu 6 juta sampai 10 juta. Itu saya sudah menilai. Maksudnya mendengar. Meneliti. Itu pengalaman dalam kita. Tapi Bapak itu minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya anggaran khusus Ramadan supaya saya menghormat orang-orang yang dekat. Ya dengan tinggal itu apa? Arti. Wes tahun ini pokoknya sitok makai sapa ya Mas, tapi sisino ya apa? Engko rupane sewek mbok kae. Utawa rupane sarung Pak kae. Kalau kita nggak bisa banyak-banyak atau datang ke masjid, silahkan. Pak, ngapunten untuk sahurnya itu datang. Kalau kita ingin belajar melayani kain sahur, datang ke Namirah Lamongan. Alhamdulillah Pak Namirah itu anggaran Ramadannya itu 1 M. Berarti ini 2 M. Karena apa? Di sana bukanya prasmanan, sahurnya prasmanan, berapapun. Dan ini kira-kira nanti boleh. Kali-kali kasih karo LMP, karo taksir beri, kali jamaah, ngawonten akan tetap saya dari ini. Udah pulang. Artinya tolong diinisiasi apakah malam-malam liburan atau mungkin setiap malam Jumatnya ada prasmanan. Kira-kira jamanya banyak nggak? Ditambah menu tarawihnya itu 1 juz malam. Jangan boleh. Kira-kira kali buka boleh. Kira-kira. Saya pernah pengalaman menyelenggarakan tarawih 1 halaman, 1 rukuk itu 1 halaman. Jadi dengan isyaknya rukuk 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Jadi Bapak dan Ibu bisa 1 juz. Ya Allah, jamaah saya hari pertama kedua itu banyak, ketiga itu tek. Sok mengalami banyak kemajuan. Kebetulan mahasiswa. Ya Pak. Ketika dia kalau kan ini aduh Pak,
suwe kalau kolak gitu asli tau banget. Oke, bosan turun gitar itu loh, itu menipu. Mereka itu boyoi sama nek kira-kira rotok kurang fit ojo melu tak. Kalau ada itu sudah ada 9. Terima kasih atas kesabarannya. Mudah-mudahan ilmunya dekat. Persiapan apa yang pertama? Persiapan yang kedua ilmu. Yang ketiga terus persiapan bulan yang terakhir orang diketahui tapi siap. Mudah-mudahan semua ada, rezekinya dilancarkan. Kayaknya nasinya itu minggu ya, jadi monggo selamat, mudah-mudahan sehat sampai di rumah, sehat sampai di Ramadan, bisa silaturahmi sempurna. Insya Allah buka-buka apapun tidak akan tutup, buka-buka sebelum Terima kasih dalam aturaken. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.